Jadi tidak ada yang namanya santet lalu diobati keluar ada paku, keluar beling, itu sama sekali tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan menerangkan, akan membukakan satu pengetahuan, yaitu cara kerja santet bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan juga nanti akan saya jelaskan yang paling pertama adalah tingkatan ilmu santet. Saya bisa berbicara semacam ini karena memang sudah dari dulu, sejak saya usia 17 tahun, saya sudah sering menangani kasus seseorang yang terkena gangguan ilmu sihir, ilmu santet ataupun guna-guna. Pengetahuan ini wajib sedulurku semuanya ketahui agar bisa mengantisipasinya ketika Anda bersinggungan, berhubungan, berhadapan dengan seseorang yang menggunakan kemampuan ilmu hitamnya. Juga nanti akan saya jelaskan, akan saya ijazahkan cara untuk menangkal santet dengan mudah. Baiklah, langsung saja. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tingkatan santet yang paling dasar, yaitu santet ini menggunakan sosok-sosok jin yang menakutkan. Seperti contohnya bisa menggunakan pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, dan lain sebagainya. Efek yang timbul yaitu ketika seseorang diganggu dengan makhluk ini, di situ tidurnya sering bermimpi dengan sosok-sosok yang menakutkan tadi, ditakuti, dikejar, dan lain sebagainya. Sebenarnya tingkatan dasar dari ilmu santet ini tidak terlalu berefek yang sangat kuat. Namun di sini dia lebih menyerang kepada mental seseorang. Dan sosok tersebut sebenarnya hanya mengikuti diri Anda. Ketika Anda menjadi salah satu target dukun ilmu hitam ini. Ada kalanya ketika seseorang mengalami jenis santet semacam ini, terkena santet semacam ini, itu sering terbangun di waktu malam hari. Dan tubuhnya itu sering merasakan panas yang luar biasa. Ini sebenarnya merupakan salah satu ciri-ciri yang terkena gangguan ilmu santet tingkat dasar. Lalu tingkatan yang kedua, yaitu santet menggunakan media-media filosofi orang yang meninggal. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kain kafan, wangi-wangian ataupun sejenis bunga-bunga, tulang belulang, ataupun binatang-binatang yang di situ sudah membusuk, dan banyak lainnya. Ada juga menggunakan tanah kuburan. Jadi ini merupakan jenis santet yang biasa digunakan oleh pelaku ilmu hitam, pelaku dukun, untuk melukai targetnya. Dengan harapan dukun tersebut meyakini ketika dia memakai media itu, maka si target akan merasakan sakit dan berujung sampai kematian. Efek dari ilmu hitam ini cukuplah kuat di dalam tubuh kita. Jadi sedulurku semuanya,
ketika nanti Anda menemukan salah satu media santet yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan filosofi orang meninggal, maka di situ buanglah, singkirkanlah dari rumah Anda. Memang ada kalanya kita tidak mudah menemukan buhul tersebut. Sebagai gambaran contohnya paling mudah adalah ketika Anda berada di rumah dan di situ merasakan ada satu tempat yang Anda tidak merasa nyaman di situ, maka di situ Anda coba tidur saja di situ. Nanti malamnya Anda akan ditemui oleh sosok gaib tersebut. Sosok gaib yang dikirim oleh seorang dukun. Biasanya akan terjadi pertarungan dan ketika Anda berhasil memenangkan pertarungan itu, Anda di situ akan berhasil menemukan buhul yang ditaruh oleh seseorang tadi. Memang yang menaruh sebenarnya adalah orang yang bisa masuk ke rumah Anda. Jadi itu merupakan salah satu jenis santet yang menggunakan media filosofi orang yang meninggal. Lalu jenis tingkatan santet yang ketiga, ini lebih kuat dari yang saya jelaskan tadi, yaitu seorang pelaku ilmu hitam ataupun dukun santet di situ menggunakan benda-benda pusaka yang dukun yakini memiliki kekuatan gaib. Jadi bisa berupa keris, batu, ataupun benda-benda simpanan dia yang dia sering pakai untuk ritual tertentu. Ini sebenarnya menggunakan khodam yang ada di benda pusaka tadi, ataupun menggunakan kekuatan energi yang ada di benda pusaka tadi. Jadi si dukun meyakini bahwasanya ada satu benda yang di situ paling kuat. Misal simpanannya, benda pusakanya ada 10, pasti dia akan menggunakan yang paling utama. Di situ dia meyakini benda tersebut memiliki kekuatan gaib, ada isinya, isi khodamnya, dan itulah yang dia gunakan untuk melukai si target. Jadi ini ritualnya dilakukan di rumah dia sendiri dengan cara memberi makan khodam dari benda pusaka tadi sesuai dengan kesukaan dari khodam tadi. Untuk mengantisipasi dari serangan ini sebenarnya cukuplah simpel, yaitu cukup kita menguatkan batin kita. Maka insya Allah dengan cara ini seseorang yang menggunakan benda pusaka, benda gaibnya itu tidak akan pernah mempan ke tubuh kita. Lalu tingkatan yang terakhir, yang di sini seseorang yang memiliki kemampuan spiritual menggunakan khodamnya untuk menyerang seseorang. Jadi di sini biasanya orang tersebut membawa semua khodam yang dia miliki, yang dia pernah temui, dia panggil semuanya untuk diarahkan menyerang kepada si target. Dan tingkatan santet ini itu sangat fatal ketika terkena kepada targetnya, yaitu sakitnya itu sampai ke fisik, jadi langsung secara otomatis. Jenis santet semacam ini umumnya tidak akan mempan kepada seseorang yang di situ memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Sebenarnya kenapa ilmu santet itu bisa masuk ke tubuh seseorang? Sebabnya adalah energi tersebut itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu lewat pori-pori yang ada di tubuh kita. Pori-pori adalah jalur keluar dan masuknya energi. Jadi sebenarnya yang dikirim hanya berupa energi.
Tidak ada benda-benda pusaka ataupun benda-benda asing yang dimasukkan ke tubuh seseorang. Hanya sebuah energi yang terkadang energi tersebut itu dikonsentrasikan sehingga membentuk suatu benda tertentu. Jadi tidak ada yang namanya santet lalu diobati, keluar ada paku, keluar beling, itu sama sekali tidak ada. Yang ada sebenarnya adalah energi yang dibersihkan secara benar, sehingga di situ efek dari sandatnya itu netral. Insya Allah sembuh dengan cara ini. Jadi sekarang saudaraku semuanya bisa memahami bahwasanya jalur masuk keluarnya sandat di dalam tubuh seseorang itu lewat pori-pori, dan tidak ada benda asing misal ballpoint ataupun semacam lainnya itu masuk ke tubuh seseorang, itu tidak ada. Jadi beberapa kasus yang saya temui ketika mengobati seseorang yang terkena gangguan sihir ataupun sandat, itu tidak pernah saya menemui ada benda asing yang dimasukkan ke tubuh seseorang tersebut. Lalu secara ringkasnya, untuk mengantisipasi yang paling bagus untuk membentengi diri dari gangguan sihir, ilmu hitam, kejahatan supernatural, kejahatan spiritual, yang paling bagus apa? Yaitu amalannya adalah ayat kursi. Dengan ayat kursi, maka setiap gangguan, baik berupa jin, hodam, ataupun seseorang yang menggunakan kekuatan spiritualnya di jalur yang salah, maka secara otomatis itu tidak akan pernah sampai mengenai tubuh kita, akan secara otomatis terpagari oleh ayat kursi tadi. Jadi tidak akan pernah tersentuh oleh yang namanya sihir ataupun ilmu hitam. Jadi yang paling mudah, yang paling simpel adalah ayat kursi, dan paling efektif untuk membentengi semua kejahatan ilmu hitam, sandat, adalah ayat kursi. Satu hal lagi yang saya tekankan kepada saudaraku semuanya, jangan pernah takut yang namanya sandat. Ketika Anda takut, maka di situ energinya akan mudah menyerang diri Anda. Jadi batin itu ketika kita tidak takut dengan yang namanya sandat, secara otomatis batin kita itu akan membentuk pageran gaib secara otomatis. Memang di zaman sekarang, terutama orang Indonesia, itu masih ada juga seseorang yang menggunakan kemampuan ilmu hitamnya untuk menyakiti seseorang. Di wilayah tertentu, ilmu hitam masihlah cukup kental. Bahkan ketika saya merantau di suatu tempat, kepercayaan tentang mistis itu masih sangat kuat sekali. Dan bahkan saya sering melihat banyak sekali serangan-serangan gaib yang datang. Ketika saya berkunjung di suatu tempat, memang saya pasti langsung disambut dengan yang namanya serangan ilmu hitam. Kalau saya pribadi memang sudah sering bersinggungan, berhadapan dengan yang namanya ilmu sandat. Baik itu orang tersebut ingin menguji saya, penasaran, ataupun di situ ketika saya mengobati seseorang yang terkena gangguan sandat. Ini yang paling sering. Jadi memang harus dibutuhkan mental, kekuatan spiritual untuk benar-benar berani menghadapi seseorang yang memiliki ilmu hitam. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan jin itu sangatlah mudah. Sangat sulit sekali ketika kita justru berhadapan dengan seseorang. Karena apa? Ketika jin itu menguji kita, menyerang kita 1 ataupun 2 kali,
itu biasanya akan langsung kapok, berbeda dengan seseorang. Jadi saya bukakan pengetahuan ini, semoga sedulurku semuanya, kita semuanya terhindar dengan yang namanya gangguan ilmu hitam. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat, dan bagi sedulurku semuanya yang masih penasaran dengan santet, maka sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar untuk bertanya tentang kasus ini. Barakallah, dari saya Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.